Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmatul hidayah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah di antara sekian banyak manusia. Dan juga kita bersyukur pada Allah atas nikmatul taufik, yaitu kemudahan yang Allah juga berikan kepada kita untuk beramal saleh. Taufik Allah di antaranya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih terkait dengan perjalanan panjang manusia setelah kematian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hisab manusia di padang mahsyar, di mana manusia akan dihisab oleh Allah. Ada orang-orang yang hisabnya mudah, dan ada sebagian orang yang hisabnya sulit. Namun di sana ada orang-orang yang istimewa, mereka masuk surga Allah tanpa melalui hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah hisab selesai, maka fase berikutnya adalah pembagian buku catatan amal. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Jathiyah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi manusia pada waktu itu, pada saat menunggu buku catatan amalnya dibagikan. Maka mereka, para hamba-hamba Allah, menunggu dalam keadaan berlutut. Setelah dihadirkan buku catatan amalnya, dihadirkan catatan tersebut di hadapannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita untuk membacanya. Hal tersebut tertera dalam firman Allah surat Al-Isra
ayat 13. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah mengatakan iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kitab di sini maksudnya buku catatan Bapak Ibu, karena terkadang di dalam Al-Qur'an disebut kitab maknanya Al-Qur'an. Tapi kitab di sini adalah buku catatan amal kita. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap, penghitung akan amal-amalmu. Ini adalah bentuk daripada keadilan Allah Bapak Ibu. Setelah ditampakkan amal-amal kita, kemudian ditanya amal-amal kita, kemudian Allah menghadirkan buku catatan supaya kita mengecek, Pak, apakah ada yang terlewat atau tidak, kan gitu. Maka orang-orang mukmin digambarkan dalam beberapa tempat pada surah-surah Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat 24. Bagaimana mereka orang-orang yang beriman itu sangat gembira dengan buku catatan amalnya. Ya. Ia bawa buku catatan tersebut menemui keluarganya. Dengan bangga ia menyodorkan kitab tersebut untuk dibaca oleh orang-orang. Ini Masya Allah, merekalah yang disebut dengan Ashabul Yamin, golongan kanan. Kitab yang datang pada mereka dihadirkan untuk mereka melalui arah kanan mereka atau arah depan mereka. Harapan kita demikian ya Bapak Ibu. Satu saat nanti, dan kita harus yakin Pak, ini keimanan memang, harus yakin dengan seyakin-yakin. Pada saat buku catatan dibagikan, buku catatan tersebut mendatang kita dari arah kanan atau arah depan kita. Itu adalah tanda keselamatan. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada saat dihadirkan buku catatan tersebut, mereka heran dengan seheran-herannya. Digambarkan keadaan mereka itu dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka niscaya kamu saksikan orang-orang kafir itu takut ketika menghadapi buku catatannya. Dan kemudian mereka mengatakan, sungguh celaka kami. Kitab apa ini? Sama sekali tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali dicatat. Ini keadaan mereka orang-orang kafir. Ya, dan juga dijelaskan dalam surat Al-Haqqah bagaimana mereka Bapak Ibu, itu ayat 25 sampai 29. Wa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika melihat buku catatannya, mereka berangan-angan andaikan tidak ada pembagian buku catatan seperti hari ini. Ya, tidak percaya diri untuk dibaca oleh dirinya sendiri, apalagi orang lain. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui tentang hisab ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah, andaikan kematian itu akhir daripada segalanya. Ma aghna anni maliyah, sudah tidak bermanfaat lagi hartaku. Halaka anni sultaniyah, sudah hancur binasa kekuasaanku. Ini penyesalan mereka orang-orang kafir ketika melihat buku catatan mereka. Tidak sedikit pun tertinggal. Apa yang pernah mereka lakukan tercatat dalam buku catatan tersebut. Ini keadaan mereka orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk segera menuju neraka jahanam, yang kemudian orang-orang kafir tersebut mencoba untuk nego kepada Allah. Ya, mencoba untuk menawar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapatkan hal ini di awal-awal surah Al-Ma'arij. Ketika mereka melihat dahsyatnya api neraka, mereka nego kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa tersebut, ganti posisiku di neraka dengan anaknya itu dikorbankan. Kalau tidak cukup, ya istriku ya Allah. Istrinya kafir, gimana bisa memberikan manfaat? Dianya juga kafir. Kalau tidak cukup, saudara-saudaraku. Enggak cukup juga kerabat-kerabatku. Kalau perlu seluruh orang yang ada di dunia ini masuk neraka, yang penting aku tidak tersentuh oleh api neraka tersebut. Ini bagaimana penyesalan orang-orang kafir luar biasa, sampai apa yang bisa disebut Pak, kan gitu. Apa yang bisa disebutkan di hadapan Allah disebut. Yang hal itu aslinya nggak lazim menyebut orang-orang yang dicintai bagaimana keadaan mereka di dunia. Makanya kita jangan tertipu dengan kehidupan mereka yang penuh harta ya Pak. Kemudian keluarganya kelihatannya romantis, harmonis, tapi kelak di akhirat, yang mana pertemuan di dunia tidak menjadikan mereka bertemu dengan kasih sayang, bahkan saling bermusuhan. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah buku catatan ini dibagikan, perkara manusia belum selesai. Berikutnya manusia akan digiring menuju mizan. Ini bagaimana proses perjalanan akhirat, sekali lagi menunjukkan akan keadilan Allah. Allah itu ingin menampakkan hujjah, bukti dalil bahwa Allah tidak zalim, Pak. Ya, semua dinampakkan. Manusia digiring menuju mizan. Apa itu mizan? Mizan adalah timbangan. Timbangan tersebut mizanun haqiqiyun, mizan yang sebenarnya. Lahu kiffatan, memiliki dua neraca timbangan. Tuzanu bihi a'malul ibad, yang dengannya amal-amal hamba akan ditimbang. Wa huwa mizanun 'azim, timbangan tersebut besar. La yuqaddiru qadrahu ilallah, tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah saja. Ya, berapa besar timbangan tersebut hanya Allah yang tahu. Ya, disebutkan dalam hadis Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis yang menunjukkan besarnya timbangan tersebut, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan bahwasanya pernah satu saat Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Rabbi 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku bisa gunakan untuk zikir kepadamu, dan bisa aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala kul ibadika yaquluna hadza. Nabi Musa kemudian mengatakan, seluruh orang mengatakan ini ya Allah. Para ulama menjelaskan maksudnya Nabi Musa ingin sesuatu yang lain daripada yang lain, kan gitu. Ingin berbeda. Bukan maksudnya memandang rendah kalimat la ilaha illallah, tidak. Sampai kemudian Allah menjelaskan, lau annas samawati sab'a wa amirahunna. Wahai Musa, andikan langit dengan 7 lapis, ya, 7 lapis langit dengan seluruh penghuninya kecuali aku. Wal ardina sab'a, dan bumi dengan 7 lapisnya. Fi kiffatin, diletakkan dalam satu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah fi kiffatin diletakkan dalam satu neraca timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih berat timbangannya, ya, lebih berat timbangan la ilaha illallah daripada semua itu. Dalam riwayat yang lain, bagaimana langit dan bumi andaikan ditimbang dengan mizan
untuk menimbang amal manusia maka mencukupi Bapak. Maka kita bisa membayangkan bagaimana besarnya timbangan tersebut. Lalu barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Timbangan di akhirat kelak yang dengannya amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah. Berapa jumlahnya? Apakah banyak atau hanya satu? Di sini barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pandangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlahnya banyak, Pak. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi hal huwa mizanun wahid tuzanu bi a'mal ibad am anna al mawazin muta'addidah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah timbangan itu banyak. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya nas-nas di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya ketika menyebutkan tentang mizan timbangan di sini menggunakan kata jama' atau plural. Dalam bahasa Arab tuh ada model seperti itu, Pak. Kata tunggal disebut mufrad. Kata yang menunjukkan ya sesuatu itu jumlahnya dua namanya musanna, lebih dari dua namanya jama'. Masjid ini satu, masjid itu satu. Kalau dua masjidani. Kalau masjid lebih daripada dua, masajid. Nah, masajid itu beda dengan masjid. Mizan itu satu, Pak. Kata jamaknya ya mawazin. Ya, mizan kata jamaknya adalah mawazin. Baik. Kita lihat salah satu firman Allah surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu orang pun yang merasa dizalimi. Disebutkan dalam ayat tersebut 47 dari surah Al-Anbiya, Allah menyampaikan kata timbangan dalam bentuk plural, mawazin, bukan mizan. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan jumlahnya satu, Pak. Jumlahnya satu tapi besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Yudha'ul mizanu yaumal qiyamah." Diletakkan mizan, timbangan pada hari kiamat, "Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at", andaikan langit dan bumi itu ditimbang maka timbangan tersebut mencukupinya. Fataqulul malaikah ya Rabb liman yazinu hadza. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, timbangan sebesar ini untuk apa? Untuk menimbang apa ya Rabb?" Fayaqulullah ta'ala, "Liman syi'tu min khalqi." Timbangan ini aku gunakan untuk menimbang hamba-hambaku, kata Allah. Ya. Dalam hadis ini disebut dengan mizan, dengan ungkapan tunggal, Pak. Lalu bagaimana menjawab pernyataan para ulama terkait dengan sebagian nas menggunakan kata jama'? Para ulama mengatakan ungkapan jama' kata plural tersebut bukan terkait dengan timbangan itu sendiri, namun terkait dengan apa-apa yang akan ditimbang yang begitu banyak. Jadi yang ditimbang apa saja, Pak? Jelas yang ditimbang amal. Amal itu wallahu a'lam bishawab. Hari ini amal itu kan enggak nampak, Pak. Mana salatnya kan enggak nampak. Bagaimana bisa ditimbang? Kan gitu. Amal-amal soleh. Namun Allah Maha mampu, Bapak Ibu. Dalam pembahasan sebelumnya, bagaimana kita dapatkan di dalam kehidupan barzakh. Dan ini adalah tahapan awal ketika manusia masuk ke alam barzakh, akan dihadirkan kepadanya sosok yang bagus rupanya, yang indah wajahnya, bagus pakaiannya, wangi aromanya, kan gitu. Kemudian si hamba mukmin tadi bertanya, "Siapakah kamu?" Orang itu mengatakan, "Aku amalmu yang soleh." Masya Allah. Allah hadirkan amal soleh dengan sosok yang bagus, Bapak Ibu, menyenangkan, menemani orang di alam barzakh. Berbeda dengan orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Amalnya, amal buruknya dihadirkan dalam bentuk orang yang buruk rupa. Allahul musta'an. Ya, demikian di akhirat Allah mampu menghadirkan amal dalam bentuk nyata, Pak, real, yang bisa ditimbang.
Maka dari amal itu ada amalan yang sifatnya hati, ada amalan yang sifatnya ucapan. Itu akan ditimbang oleh Allah. Satu dalil, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6406. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimatani khafifatani, ada dua kata, dua kalimat yang ringan. Alal lisan, diucapkan oleh lisan. Tsaqilatani fil mizan, namun kedua kalimat tersebut amatlah berat ketika ditimbang di mizan. Habibatani habibatan, sangat dicintai oleh siapa? Ilar Rahman, oleh Allah. Kalimat itu apa, Pak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, Masya Allah, dua kalimat yang ringan ya Pak. Dalam hadis yang lain, orang yang mengucapkan satu kalimat tersebut satu kali saja akan ditanamkan oleh Allah satu pohon kurma di surga. Maka zikir ini termasuk amalan yang minimalis, pahalanya maksimalis. Maka zikir itu nggak boleh lepas dari kehidupan kita, Pak. Minimal zikir lisan, padahal zikir lisan ini paling awam, sedangkan kita jarang. Zikir lisan walaupun hati kita tidak fokus, itu ada nilai pahalanya. Orang sudah refleks ya Pak, ketika selesai ngobrol sama orang, berjalan kaki, lisannya istighfar. Nanti Bapak Ibu pilih saja di antara zikir itu yang paling menenangkan hati apa, pilih. Kalau bisa mengumpulkan semuanya bagus. Saya senang istighfar, banyakin istighfar. Kita nggak ngerti mungkin dengan zikir kalimatul istighfar sekian banyak, ternyata itulah yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat berat. Senangnya alhamdulillah karena banyak nikmat, ya, jarang sakit, rezekinya lancar, ucapkan alhamdulillah. Ini zikir lisan Pak, sambil nyetir atau sambil kegiatan apapun, yang penting di tempat yang baik, tidak di tempat yang kotor seperti toilet misalnya. Walaupun hatinya tidak fokusnya terhadap apa yang dilihat, tapi lisannya basah dengan zikir. Ini zikir yang berpahala, namun zikirnya tingkatan awam di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, zikrul qalbi. Zikir hati, lisannya tidak berucap, hatinya berucap. Hati berucap ini bisa dengan kalimat thayyibah, ataupun hanya mengingat akan keagungan Allah, ingat nikmat Allah, bersyukur pada Allah. Ya, sampai orang itu lihat orang bermaksiat, itu zikrullah, Pak. Kalau orang paham prinsip ini, lihat orang maksiat, apa yang ia lakukan? Ia berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih yang telah menyelamatkan hamba-Mu ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan hamba ini, ya, tidak jatuh dalam maksiat seperti yang dilakukan oleh fulan itu. Jangan buru-buru mencela si fulan itu, Pak. Jangan buru-buru mencela orang yang berbuat maksiat. Kemaksiatannya kita cela, kemaksiatannya itu. Tapi jangan meremehkan. Wah, kayak gitu kok bisa ya? Ya bisa aja, kita juga bisa kalau Allah menakdirkan. Masa orang udah kaya kok korupsi? Ya bisa aja Pak. Cuma mungkin kita belum pernah diuji, maka kita berlindung pada Allah kan, dan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, nggak pernah ada tawaran 300 T kan itu. Masalahnya kalau ditawari itu loh Pak. Maka alhamdulillah nggak ditawari. Jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan dilakukan oleh orang. Ya, disebut dalam hadis, walaupun hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama, di mana seseorang tidaklah meremehkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain kecuali dia akan diuji sebelum matinya dengan dosa tersebut. Kuat nggak ente? Kan gitu. Makanya melihat orang maksiat pun bagi orang yang dzakirin bisa jadi wasilah zikir. Alhamdulillah ya Allah, kan gitu kan. Alhamdulillah saya jauh daripada dosa korupsi itu, karena nggak ada kesempatan. Alhamdulillah. Ya, jangan nyoba-nyoba, coba tes iman, jangan tes iman, biar Allah yang ngetes, jangan ngetes kita, jangan ngetes Allah kan gitu. Tapi barakallahu fikum, lihat apapun Bapak Ibu, inilah dzikrul qalbi, sehingga kita berusaha apapun yang kita lihat dari kainat itu alam semesta, apapun selain Allah itu bisa menyampaikan kepada Allah, karena ini wasilah ya Pak. Maka diibaratkan para ulama Bapak Ibu, ya, misalnya ada orang yang ingin kita supaya hadir dalam acaranya. Kita bilang, Pak, saya nggak punya kendaraan untuk bisa datang di acara Bapak.
Oke, saya kasih motor, dikasih motor supaya datang di undangannya. Tapi apa malah sibuk, motornya dimodif lah, ganti apa, nggak datang, marah nggak yang undang? Sama Allah menciptakan kainat alam semesta ini agar Allah diingat, Pak. Dalilnya apa? Surat Al-Furqan ayat 62 ada dalilnya. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Allah yang menjadikan alam semesta ini malam dan siang silih berganti. Untuk apa? Supaya orang ingat akan keagungan Allah, supaya orang ingat akan nikmat Allah sehingga bersyukur, itu fungsinya. Maka sungguh celaka kalau orang kemudian melihat apapun dari kainat alam semesta ini enggak ingat sama sekali dengan penciptanya. Isinya kagum aja. Makanya banyak orang itu memberikan nasihat, banyak para ulama ya, jangan suka kaguman. Kalau orang Jawa bilang jangan suka gumunan. Orang kok bisa pinter? Ya bisa, Allah yang jadikan dia pinter. Cuma kadang-kadang kita lupa, Pak. Kebaikan apapun daripada diri kita atau pada diri orang lain, kita lupa bahwa semua itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Baru zikir yang ketiga, ini zikir yang paling komplit apa Bapak Ibu? Dzikrul lisan ma'al qalbi. Zikir lisan dengan hati. Inilah yang kemudian fungsinya besar, diantaranya apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kok belum tenang ya Ustaz? Mungkin zikirnya baru lisan, kan gitu kan? Mungkin belum melibatkan lisan baru hati, tapi kalau melibatkan dua-duanya, inilah fungsi zikir. Maka banyak orang yang mengeluhkan hari ini banyak penyakit-penyakit yang tidak dikenal sebelumnya. Apalagi kalau penyakit mental ya Pak, psikis ada saja namanya gitu kan gitu. Dan saya sendiri pernah merasakan bagaimana sakit mental itu Pak, karena kecemasan yang berlebihan dibangun oleh tarbiyah yang kurang bagus, lingkungan yang kurang bagus, jadi kecemasan yang berlebihan. Ya, karena ada sebagian tempat itu kalau ketika turun hujan pada cemasnya berlebihan, keluar rumah, bahkan diiring dengan khurafat Pak, bakar-bakar api di teras ya, di kampung, di rumah di kampung misalnya gitu kan, bakar apa, kayu atau apa, dikasih garam lah apa, supaya apa? Hujannya takut itu kan. Itu bukan bikin tenang, takut. Saya dulu kalau lihat awan di langit, takut banget. Ketika di pesantren dididik dengan tarbiyah yang bagus, masya Allah, itu hilang Pak, hilang masya Allah. Jadi kecemasan yang berlebih itu obatnya adalah Al-Quran. Dzikir terbaiknya Al-Quran, dipahami maknanya. Dzikrullah, betul. Makanya ada sebagian orang yang kemudian kok saya cemas berlebihan, dan orang yang cemas berlebihan itu kadang-kadang dinasihati tersinggung, kan gitu kan? Ya harusnya seperti ini. Jadi ketika dinasihati kadang-kadang tersinggung, maka obat terbaik adalah dzikrullah. Benar, saya merasakan sendiri. Kecemasan berlebihan itu terbaik adalah dzikrullah. Sakit yang berada pada puncak sakitnya, nggak ada hiburan terbaik kecuali dzikrullah Pak. Nangisi matanya tapi hatinya jangan sampai kemudian lupa akan Allah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akan ditimbang oleh Allah. Ya, apapun yang kita ucapkan dari dzikrullah tidak sia-sia, akan dihadirkan kelak di hadapan timbangan yang besar. Ya, satu-satu dipanggil giliran kita, ternyata di antara amal yang kita lakukan adalah amal lisan. Kemudian ya, ucapan, kemudian ini amal yang sifatnya ucapan, ada amal secara fisik jelas Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 1629. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini, hadisnya sahih. Ya. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan, di timbangan askal yang lebih berat, min husnil khuluq, dari akhlak yang mulia, dibandingkan akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaum was shalah. Dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus itu mereka melampaui derajat orang-orang yang ahli shaum dan ahli shalah. Akhlak yang mulia ya Pak, akhlak yang mulia. Maka kalau kita ngaji, pastikan ngaji kita ini ada 4 bagian yang harus kita ambil: akidah, ibadah, akhlak, dan suluk. Suluk ini tazkiyatun nufus, bicara tentang hati. Ini 4 hal. Pastikan kajian di masjid Anda, di masjid taklim Anda itu ada 4 ini. Akidah ada, ibadah, fikih ibadahnya ada. Kemudian apa Bapak Ibu? Akhlak. Yang keempat adalah tazkiyatun nufus. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Apalagi yang akan ditimbang? Buku catatannya. Kita masing-masing memiliki 2 buku catatan, Pak. Jadi dipisah antara amal kebaikan dan amal keburukan, catatannya dipisah, Bapak Ibu. Mana yang lebih tebal? Buku catatan kebaikan atau sebaliknya? Akan ditimbang oleh Allah. Rasulullah SAW ya menyampaikan dalam hadisnya, ada hadis yang panjang bagaimana catatan seorang hamba, masing-masing memiliki 99 catatan. Wah, itu panjangnya luar biasa, mencatat seluruh apa yang terjadi, kan gitu kan. Masya Allah. Yang terkadang Bapak Ibu catatan keburukan lebih banyak, tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ketika buku catatan keburukan lebih tebal, amal keburukan lebih banyak, lebih dominan, lebih berat, itu bukan akhir segalanya. Nanti akan didatangkan pada masing-masing orang, yaitu namanya bitokoh, lembaran atau kartu. Kalau bitokoh secara bahasa kartu, Pak, lembaran atau apa ya, bitokoh yang tertulis di atasnya la ilaha illallah. Wah, itu aji pamungkas itu. Tapi kalau tauhidnya lemah, Allah musta'an. Jadi Allah tuh Maha Rahman Maha Rahim, Bapak Ibu. Amal kebaikan apa? Satu kebaikan dilipat gandakan, kan gitu. Ini kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan dilipat gandakan, sedangkan keburukan tidak. Kok masih juga berat keburukannya, kan musibah nih, Pak. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah merintahkan malaikat untuk mendatangkan kepada orang itu bitokohnya, kartu saktinya itu yang tertulis di atasnya la ilaha illallah. Kalau tauhidnya bagus, Pak, dosa sepenuh langit dan bumi pun kalah. Masya Allah. Yang penting gak menyekutukan Allah saja. Ada hadis qudsi yang menyebutkan demikian. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, andaikan kamu datang kepadaku, mati maksudnya, menjumpai Allah, biqurabil ardi khotoya, dosanya banyak sehingga digambarkan dalam hadis sepenuh bumi. Sebagian ulama mengatakan, ya andaikan dosa itu dihadirkan secara fisik bisa memenuhi bumi ataupun seberat bumi, Pak. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi ketika kamu mati tidak pernah melakukan kesyirikan, Masya Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan mendatangimu wahai hambaku dengan sepenuh itu pula ampunan. Ya Allah, ini rahmat Allah luar biasa. Baik, jadi yang ditimbang apa diantaranya? Bukunya. Jadi amalnya, baik amalan hati, ucapan, amalan fisik, akan ditimbang oleh Allah. Kemudian buku catatannya. Yang ditimbang juga orangnya. Wah, ini berarti bagaimana kita caranya supaya bisa berat badannya, Ustaz, kan gitu. Ternyata konsepnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang ditimbang itu orangnya, namun ukurannya bukan besar dan kecilnya fisik seseorang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4729. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4729. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah." Ya, akan datang pada hari kiamat ar-rajul, laki-laki, as-samin yang gemuk, ya, al-'azim yang gede. Pada hari kiamat la yazinu 'indallah janaha ba'udatin. Tetapi beratnya itu tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Wah, ini dia. Padahal gede nih, Pak. Jadi bukan besar dan kecilnya fisik seseorang. Sehingga kita dapatkan hadis yang pernah kita dengar, Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, beliau itu kecil, pendek, kurus, Pak. Ini sahabat. Ya, tetapi Masya Allah, Ibnu Mas'ud itu gambarannya seperti itu fisiknya. Pernah suatu saat diminta Rasulullah untuk mengambil sesuatu di pohon arok. Pohon arok akarnya biasanya digunakan untuk siwak tuh, Pak. Siwak yang dijual-jual itu aslinya nama pohonnya pohon arok. Ya, pohon arok. Ketika beliau naik pohon tersebut tersingkap kainnya, Pak. Para sahabat melihat betisnya. Betisnya kecil, seperti tulang yang berbalut kulit saja. Para sahabat pada tertawa. Rasulullah tidak tertawa. Bertanya beliau, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, lihat tuh, betisnya Ibnu Mas'ud kecil sekali ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi
Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Lahuma, apa yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud itu, dua betis Ibnu Mas'ud itu, asqalu fil mizani min Uhud, lebih berat timbangannya dibandingkan beratnya gunung Uhud, Pak. Gunung Uhud yang panjangnya kurang lebih 7 km, lebarnya 3 km, tingginya 1000, sekian meter. Masya Allah, berarti lumayan tuh kan gitu. Ya, makanya pastikan amal kita yang berat apa nih, biar jomplangnya ke kanan kan gitu. Harapan kita amal kebaikan kita lebih dominan, karena nanti urusannya kan surga atau neraka. Nanti ketika kita membahas tentang surga nanti ada bagaimana orang masuk surga seperti apa ya Bapak ya. Yang jelas orang yang timbangannya itu lebih berat kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang membahagiakan fi isyatir radiyah. Tapi yang lebih ringan kebaikannya, lebih berat keburukannya, udah itu alamat. Kecuali dirahmati oleh Allah. Itu suka-suka Allah ya. Ditimbang orang ditimbang amal timbang kok yang lebih berat amal keburukannya. Kalau Allah ngampuni ya itu suka-suka Allah saja. Tapi kan jangan gambling ya Pak. Wah, kan Allah Maha Rahmat. Ya, jangan seperti itu. Orang yang sama timbangannya maka akan dimasukkan ke dalam surga, namun mampir dulu di tempat namanya Al-A'raf. Tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Bapak Ibu nanti baca di surah Al-A'raf ada kisahnya itu. Ditempatkan di tempat ternyata ada wilayah di akhirat kelak tidak masuk wilayah surga, tidak masuk wilayah neraka. Ada. Jadi bukan langsung mepet berganda enggak, ada tempat-tempat yang itu memang tidak masuk wilayah surga dan tidak masuk wilayah neraka. Ashabul A'raf ini ketika melihat ke arah kanan, lihat surga dan penduduknya, mereka mengucapkan salamun alaikum, selamat ya, selamat. Tapi kalau lihat ke arah kirinya, mereka kemudian sedih, berdoa pada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah jangan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Itu Ashabul A'raf ya. Tertarik gak Pak? Jangan. Ya ujung-ujungnya masuk surga, gak masuk neraka, tapi ada masa seperti itu. Ashabul A'raf. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah mizan yang mana manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, jadi prosesnya panjang ya Pak. Manusia akan banyak satu persatu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, proses setelah mizan. Setelah mizan ada beberapa peristiwa sebelum nanti umat-umat para nabi akan digiring menuju telaga para nabi. Ada beberapa peristiwa, di antaranya nanti setelah mizan itu ditegakkan selesai semuanya, maka akan dikumpulkan manusia itu sesuai dengan golongan-golongannya masing-masing. Sesuai dengan golongannya masing-masing. Orang musyrik dengan orang musyrik pun akan digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang menyembah matahari akan bersama matahari, yang menyembah bulan, menyembah pohon, demikianlah disebutkan dalam hadis. Kemudian ada orang-orang yang dikumpulkan sesuai dengan golongannya seperti ahlul gulul. Al-gulul itu bisa diartikan khianat, ahli khianat. Ya, khianat masing-masing. Khianat ya tidak amanah. Ya, dalam masalah apapun terkhusus terkait dengan harta. Khianat, maka orang-orang yang koruptor itu akan dikumpulkan sama orang-orang seperti itu Pak. Orang yang suka merampas tanah orang lain dikumpulkan dengan golongannya itu. Ya, Masya Allah. Akan nampak, bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, siapapun yang melakukan gulul, maka gulul itu khianat. Apapun yang dia lakukan berupa pengkhianatan, maka itu akan dipikulnya di yaumil qiyamah, akan diletakkan di pundaknya, akan dipermalukan. Rasulullah menggambarkan kalau orang itu khianat satu ekor kambing, maka kambing itu akan dipikulkan
ya, di pundaknya mengembik kambing itu, orang lihat, oh kenapa? Oh, akan dikenali, Pak. Makanya Masya Allah, yang ahli sholawat, yang suka sholat pada Nabi, kalau bisa sehari tidak kurang 1000 kali, Pak, akan berkumpul dengan orang-orang ahli sholawat. Ya, mudah-mudahan kita berdiri di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan digolongkan dengan golongannya. Termasuk nanti Bapak Ibu, orang-orang beriman dengan orang beriman, namun nanti juga dipilah-pilah. Ya, ini pembahasan banyak karena nasnya banyak, di antaranya yang bisa kita tangkap seperti di antara golongan orang-orang beriman ada yang mereka itu sering diuji oleh Allah, Pak. Hidupnya itu kalau orang Jawa ketulo-tulo kan gitu. Sakit ini sembuh, datang penyakit lagi, sakit selesai, ada ujian lagi, Masya Allah. Ya, ada orang mengharapkan anak, Pak. Mana ya Allah, udah lama tidak punya keturunan, ujian nunggu berapa belas tahun. Kemudian datang anaknya, ternyata ketika lahir anaknya cacat, Pak. Ya Allah, ujian terus gitu. Ya, itu disebut dengan ahlul musibah. Dan ada orang yang jarang diuji disebut dengan ahlul afiyah. Ini dia akan dipisahkan, Pak. Lah, ternyata ahlul afiyah ini ngerti pada saat ditimbangan itu, ngerti pahalanya tuh jor-joran orang yang ahlul musibah itu. Ketika dikumpulkan setelah mizan ditegakkan, orang-orang ahlul afiyah akan berkata pada Allah, ya Allah, andaikan kami tahu betapa besar pahala bagi orang yang sabar atas musibah itu, ya Allah, kami rela dikembalikan ke dunia, ya Allah, kami rela badan kami dipotong-potong, ya Allah, dan kami sabar akan hal itu, ya Allah. Makanya kalau hari ini kadang-kadang kita tuh kok ya apa ya Pak, pedih banget kalau lihat, kalau merasakan ujian kok nggak rampung-rampung, ya Allah. Tapi kalau disingkap kasyaf itu namanya. Kalau dalam ilmu tasawuf kasyaf kan gitu kan. Cuma belum terbuka hari ini, di akhirat nanti dibuka, buka-bukaan itu. Dibuka oleh Allah, bisa jadi orang akan berangan-angan, ya Allah, andaikan hidup ke dunia semuanya adalah musibah, kan gitu kan. Hari ini nggak mungkin mengatakan demikian karena belum dibuka oleh Allah. Namun sunnahnya kita nggak boleh mengharap musibah, Pak. Nggak boleh. Kapan ya datang musibah biar pahalanya besar, nggak boleh. Ya, konsep yang diajarkan Rasulullah tidak demikian. Kita minta afiah kepada Allah, tapi kalau datang musibah sabar. Nggak boleh nantang bala, karena itu sombong. Kita tuh harus tawadhu, Pak. Wah, iman saya kuat, gak mungkin terganggu. Jangan. Yang kuat tuh Allah. Mohonlah perlindungan pada Allah. Ya, saya ahli ibadah, saya alim, saya ulama. Ada berapa kasus ulama yang hidupnya bagaimana mengarang kitab membantah orang-orang Nasrani, membantah orang-orang ateis, mati dalam keadaan ateis, Pak. Ada itu. Abdullah bin Qasim itu siapa lupa, dari Saudi Arabia. Sebelum meninggal kumpul sama orang-orang ateis yang tidak percaya agama. Akhirnya apa? Nggak percaya agama itu sendiri. Padahal para masyayikh yang di Saudi, Syekh Muhammad Al-Utsaimin, para masyayikh itu muji dia habis-habisan, Pak. Ya. Ketika membantah orang-orang orang-orang non-Islam, orang-orang yang menyimpang, wah, tidak cuma ratusan halaman buku yang ia tulis, ribuan. Maka jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Yang kuat itu Allah. Begitu ya Bapak Ibu, maka jangan menantang bala, ya Allah, kapan nih saya sakit, gak pernah sakit ya Allah. Jangan. Ya, mintalah. Ya. Nas'alullah al-afa wal afiyah, kita mohon ampun, kita mohon sehat kepada Allah. Baik, jadi orang-orang yang sabar itu Masya Allah. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, pahala amal dari yang lain itu ditimbang, Pak. Yang tidak ditimbang itu pahala sabar. Padahal tadi kita sampaikan hadis yang menggambarkan tentang apa besarnya timbangan itu. Langit dan bumi masuk, tapi pahala sabar itu enggak muat di timbangan loh. Bagaimana coba? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya disempurnakan tanpa hitungan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau orang itu amal-amal pahala yang lain itu ditimbang, diambil satu-satu ditaruh di timbangan. Tapi kalau pahala sabar itu, kalau bahasa apa ya, dituangkan gitu, Pak. Jadi tidak masuk timbangan, hanya pahala sabar yang tidak ditimbang karena tidak dimuat, tidak bisa dimuat oleh timbangan di akhirat. Itu kata Sayyidina Ali. Cuma sabar itu teorinya ringan pol. Ya, tapi kalau sudah terjadi, wah berat, Pak. Sabar Mas, sabar. Ketika sakit protes, ya Allah sakit banget. Susah itu. Susah, Pak. Ya. Andaikan sabar muncul kemudian, dan itu nilainya berbeda karena as-sabru 'inda sadamatil ula.
Sabar yang sejati adalah sabar ketika terjadi awal musibah. Itu sabar pol. Sabar setelah 2 jam setelah apa? Gelas piringnya pada pecah. Itu sabarnya levelnya nggak tahu nilainya, mungkin 3 koma tuh Pak. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah. Karena nggak mungkin, jangan doa gitu Ustaz, berarti maknanya kita tuh minta diuji. Enggak. Karena nggak mungkin dunia ini tanpa ujian, nggak mungkin. Itu nas Allah ba alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu dah nas, maka nggak mungkin orang itu no problem Ustaz. Nggak ada orang nggak punya masalah. Apalagi hari ini kayaknya banyak wajah-wajah bermasalah kan gitu. Ya. Pasti itu. Tapi itu bukan sesuatu pilihan kita. Itu suka-suka Allah nguji kita. Yang menjadi tuntunan kita adalah sikap kita terhadap ujian Allah tersebut. Kalau ujian suka-suka Allah, ya, dan gembiranya Bapak Ibu semakin besar ujian. Ternyata ini ada hadisnya, ya, inna asyaddal bala al amya tsumal amsal wal amsal. Ujian yang paling berat itu dirasakan oleh para nabi, kemudian orang-orang setelahnya. Makanya semakin berat itu tanda iman Pak. Itu ada hadisnya. Tapi barakallahu fikum, kita sedikit lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian setelah manusia dikumpulkan dengan golongannya masing-masing, Allah akan datang dengan wujud yang dikenali oleh mereka. Makanya ada pembahasan tentang ru'yatullah, Allah dilihat berapa kali di akhirat. Ya kita nggak usah membahas kemudian terlalu mendalam ya Pak. Ada yang mengatakan, oh itu maknanya seperti ini, oh itu artinya Allah yang sesungguhnya. Sudah. Yang penting dalam nas Allah datang dengan wujud yang dikenal oleh mereka. Ya, yang kemudian apa Pak? Orang-orang kafir diinterogasi, orang Yahudi ditanya, kamu nyembah apa? Aku nyembah Uzair. Wow, langsung dicela oleh Allah. Nasrani juga ditanya, orang-orang kafir ditanya, mereka itu jujur mengungkapkan apa yang mereka sembah. Kemudian berlakulah firman Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kan gitu. Kemudian orang-orang munafik ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala di mahsyar tersebut, di mana orang mukmin sujud semua Pak. Orang munafik mau sujud tapi punggungnya kaku. Maka disitulah ketahuan mana mukmin, mana munafik. Orang munafik tidak mampu sujud. Hal ini dikabarkan oleh Allah. Silahkan nanti dibuka tafsirnya. Surat Al-Qalam ayat 42. Surat Al-Qalam ayat 42. Nanti lihat tafsirnya tentang peristiwa ini. Ya, di dalam Sahih Muslim itu hadisnya cukup banyak disebutkan oleh beliau dalam kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman tentang peristiwa mahsyar ini Pak. Panjang hadisnya. Barakallahu fikum. Kemudian peristiwa di mahsyar setelah mizan apa? Yaitu kisos. Kisos itu apa Bapak Ibu? Saling membalas, dan ini berlaku umum. Jadi orang kafir belum digiring ke neraka, masih bareng-bareng jin, manusia, kafirnya, mukminnya semua dikumpulkan. Ada sebuah hadis, saya nukilkan hadis yang pendek karena ada beberapa hadis yang panjang-panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20.534. Imam Ahmad menyebutkan hadis ratusan ribu hadis ya dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam riwayat beliau hafal 1 juta hadis. Kita 1000 hadis saja cukup ya Pak. Alhamdulillah. Ngaji hadis arba'in yang 40 sekian ya jarang khatam. Mudah-mudahan barokah kan gitu kan. Mudah-mudahan barokah. Baik. Dari Abu Dzar Al-Ghifari beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan. Rasulullah pada suatu hari beliau duduk-duduk wasyatani taqtarinan fanatahat ihdahumal ukhra. Ada dua kambing yang beradu gitu ya, beradu kepala. Yang satu punya tanduk, yang satu belum punya tanduk. Yang satu yang punya tanduk menanduk kambing yang punya tanduk, lempang dia, jatuh. Fadhahika Rasulullah. Rasulullah melihat itu tertawa. Kemudian ada yang tanya, ma yudhikuka ya Rasulullah? Ya, apa yang menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah? Ajibtulah walladzi nafsi biyadihi la yuqadanna laha yaumal qiyamah aw la yuqtasanna. Ya, Rasulullah mengatakan, oh itu perkara yang menakjubkan itu. Nanti di hari kiamat maka akan ada kisos. Kambing yang tidak punya tanduk Allah hadirkan punya tanduk dan menanduk temannya tadi yang nanduk dia di dunia. Makanya kalau kita zalim terhadap binatang ada balasannya Pak. Ya makanya kalau ada orang yang suka ngadu ayam, bisa jadi di akhirat diadu sama ayam itu.
Ya, ayam nonton, kemudian orangnya diadu, asik kan gitu. Ya ini kan makna secara umum bisa dikasihkan kemana-mana. Tadi antara kambing kan gitu kan. Semuanya Pak. Jin yang kemudian ganggu manusia akan ada kisosnya. Maka jin yang suka nampak dengan penampakan yang buruk gitu kan. Yang orang di desa kan takutnya pocong ya Pak. Gitu. Itu ada hitungannya itu, kurang kerjaan kan gitu. Itu jin bukan mayit, rohnya mayit pulang Pak. Itu kurang kerjaan kalau roh mayit, orang mati rohnya balik menakuti orang kurang kerjaan. Kalau bisa balik sholat dia bukan nakutin orang. Ngapain nakutin orang? Ya pengen balik ya Allah 2 rakaat ya Allah sedekah 1.000 rupiah pengen balik ya malah beda. Ngapain pulang udah bisa pulang nakutin orang nambah dosa? Nggak mungkin. Yang nampak itu jin. Ya jadi para tukang sihir dari kalangan jin. Karena nggak semua jin bisa nampakkan Pak. Tapi dengan kemampuan yang memang dengan izin Allah sebagian jin bisa nampakkan dengan izin Allah. Maka nggak perlu kemudian kita takut. Mereka nampak dipukul juga sakit itu. Maka banyak jin yang takut dengan para salaf itu. Sampai Imam Mujahid itu pernah suatu saat dinampakkan di hadapannya jin Pak. Dikejar jinnya kepleset-pleset Pak. Lah kita itu yang kepleset-pleset masalahnya kan gitu kan. Naik motor lihat jin jatuh, harusnya ada nampak jin kejar pakai motor kan gitu. Jangan dibalik ya. Makanya ya karena pendidikan tarbiyah itu ya Allah sejak kecil tuh nempel. Ya sejujurnya kan gitu. Orang takut tapi senengnya hobinya apa? Nonton film horor. Padahal takut. Tapi ada kenikmatan tersendiri. Akhirnya merusak akidah itu ya Allah ya Rabb. Saya masih percaya ini. Tapi buktinya kamu takutnya berlebihan. Ya di sini kita dirusak akidah. Baik Bapak Ibu ada kisos. Ya setelah kisos selesai Pak, binatang, hewan, ya manusia, jin semua saling balas di situ. Baru Allah berfirman kepada para binatang, para hewan yang tidak ada beban taklif pada mereka, kunu turoba, jadilah kalian tanah. Orang kafir melongo, lu kok enak ya. Kemudian mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba, andaikan kami jadi tanah kayak hewan itu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menggiring orang-orang kafir menuju neraka. Ya, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Digiring mereka ke neraka jahanam. Penjaganya dah nyambut. Loh kok kesini kan gitu, kesini. Apakah tidak datang Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian dan mengingatkan akan hari ini? Sudah, tapi kami kafir malaikat. Ya udah masuk. Kan gambarnya seperti itu Pak. Di surat Az-Zumar bagian terakhir. Makanya kalau kita mampu menggabungkan ayat-ayat dan hadis, masya Allah Pak, ini perjalanan yang mengerikan memang. Ya, alhamdulillah kita dikasih Islam, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Baik. Jadi yang tersisa nanti adalah orang-orang munafik, orang-orang yang beriman dan orang murtad. Nanti ada urusan kafir tapi kafir murtad. Nanti ada fase berikutnya bagaimana keadaan orang murtad. Nanti digiring. Jadi tidak semuanya masuk neraka orang kafir itu. Ada sebagian orang kafir di kalangan murtad tertahan. Maka orang kafir itu perjalanan ke akhirat itu singkat. Disitulah nasib akhir orang-orang kafir. Sedangkan orang mukmin masih ada ceritanya lagi. Kan belum nyebrang sirat Pak. Kan belum nyebrang sirat nanti ceritanya. Belum. Orang kafir nggak belum nyebrang sirat. Ngambil kuota terlalu banyak ngantri nanti. Dah masuk aja langsung. Tidak ada ya nas yang menunjukkan orang kafir itu melewati sirat. Sirat itu kan ujian. Yang nggak selamat nyemplung. Ngapain mereka nyemplung semua kok? Ya nggak ada hikmahnya kalau mereka nyebrangi sirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu fase Bapak Ibu pembagian buku catatan amal dan mizan. Insyaallah setelahnya kita akan bahas tentang haud, telaga Nabi. Ya, ada berapa telaga di akhirat nanti? Apakah telaga itu di surga atau di mahsyar? Ya, bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini dan siapa saja yang bisa minum dari air telaga Nabi tersebut dan siapa saja umat Rasulullah yang tidak bisa meminumnya. Nanti kita bahas pada fase berikutnya insyaallah taala. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Ya, sudah melewati waktu syuruk ya. Ya, baik. Kita tutup saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Pak, barakallahu fikum. Masyaallah. Terima kasih Pak, sama-sama. Barakallahu fikum. Mesti kalau saya tersebut plus gitu ya.